Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilka Sofia Rashid dengan NIM G00252225 dari kelompok A5. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait anatomi sistema kardiorespiratori. Oke, laporan pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas, dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, A. Jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation, dan B. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Dan yang C. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Baik, kita ke yang A terlebih dahulu. Jadi fetal circulation, jadi semua ini berawal dari plasenta terlebih dahulu. Lalu dia itu darah yang kaya dengan oksigen akan melalui vena umbilicalis, lalu akan menuju ductus venosus dan melewati vena porta hepatica. Selanjutnya, darah akan masuk melalui vena cava inferior dan akan dialirkan menuju atrium dextra. Selanjutnya, dia itu akan melewati foramen ovale, di mana setelah lahir dia itu akan membentuk fossa ovalis dan akan masuk menuju atrium sinistra dan ventriculus cordis sinister. Selanjutnya, darah akan dialirkan menuju aorta dan akan dialirkan ke seluruh tubuh ke sistemik. Selanjutnya, darah yang kaya akan CO2 akan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan juga inferior, lalu akan masuk melalui atrium dextra dan ventriculus cordis dexter. Nah, selanjutnya dia itu akan melalui ductus arteriosus dan lanjut ke truncus pulmonal. Selanjutnya, darah akan melalui aorta descendens dan akan berlanjut ke arteri iliaca communis dan akan menuju arteri umbilicalis dan berakhir di plasenta kembali. Nah, ini merupakan untuk skema sirkulasi darah untuk fetus. Jadi tadi secara singkatnya, tapi untuk lebih dalamnya lagi, jadi setelah melewati dinding abdomen, vena umbilicalis, yang setelah lahir dia itu akan menjadi ligamentum teres hepatis, dia itu akan mengarah ke kranial, meminta separ melalui ductus venosus aranti. Nah, yang setelah lahir dia itu akan menjadi ligamentum venosum aranti akibat resistensi aliran yang tinggi di hepar fetus. Lalu dia itu akan bergabung dengan vena cava inferior dan masuk ke atrium dextra. Nah, darah yang masuk ke atrium dextra ini dia tuh punya kadar oksigen yang sama seperti arteri, yang kadar oksigennya itu tinggi. Nah, karena dia itu berasal dari vena umbilicalis. Nah, walau dia bercampur dengan sedikit darah dari vena cava yang kadar oksigennya itu rendah. Nah, darah dari vena cava inferior ini dia tuh akan mengalir melalui foramen ovale yang jika setelah lahir dia tuh akan menjadi fossa ovalis pada septum interatrial, lalu dia tuh akan masuk ke atrium cordis sinistra. Nah, lalu dia itu akan berlanjut melalui ventriculus cordis sinister yang akan menuju aorta dan seluruh tubuh. Nah, dengan cara ini darah yang teroksigenisasi mengambil jalan yang paling siap untuk mencapai organ-organ dari fetus. Nah, darah dari vena cava superior ini lalu dia itu akan masuk ke atrium cordis dextra dan ventriculus cordis dextra. Kemudian, sebagian besar darah dia itu akan dialirkan ke aorta melalui suatu saluran yang disebut dengan ductus arterius botali. Nah, setelah lahir dia itu akan menjadi ligamentum arteriosum botali yang menghubungkan arteri pulmonalis sinistra dengan arcus aorta karena pulmonya belum berkembang. Namun, ada sebagian kecil yang dia itu akan mengalir ke pulmo. Nah, darah dengan kadar oksigen yang rendah dari vena cava superior, dia itu akan bergabung di aorta descendens dan bercampur dengan darah bersih dari vena cava inferior dan akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, darah balik akan melalui arteri hipogastrika, keluar melalui dinding abdomen sebagai arteri umbilicalis. Nah, setelah bayi lahir, semua pembuluh darah umbilicalis, vena dan arteri, ductus venosus dan ductus arteriosus ini akan mengerut. Pada saat lahir akan terjadi perubahan sirkulasi di mana terjadi pengembangan paru dan penyempitan tali pusat. Nah, akibat peningkatan tekanan oksigen pada sirkulasi paru dan vena pulmonalis, foramen ovale ini akan menutup untuk pertama dan terakhir kalinya. Ductus arteriosus akan tutup dalam 3 hari dan total pada minggu kedua. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya, gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Jadi, di sini terdapat patent ductus arteriosus, di mana dia tuh merupakan gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Nah, dia ini tidak ductus arteriosum atau botal ini tidak menutup dengan sempurna, sehingga terjadi pintasan kanan ke kiri atau right to left shunt. Akibatnya, darah arteriosa bercampur dengan venosa. Nah, lalu di sini juga ada paten foramen ovale, di mana dia itu gagalnya perkembangan foramen ovale menjadi fossa ovalis. Nah, yang disebutkan di skenario, jika anak tersebut pernah didiagnosa tetralogi ovalet, di mana anomali ini itu terdiri dari stenosis pulmonalis, dextroposisi aortae, terus defect septum interventricular, dan juga hipertrofi ventriculus cordis dexter, di mana sirkulasi darah fetus ini tuh normal pada awalnya karena dalam sirkulasi darah ini tuh tidak memerlukan banyak darah yang mencapai pulmo. Nah, tetapi setelah lahir ketika ductus arteriosus botalia menutup, darah venosa dari ventriculus cordis dexter itu akan masuk ke ventriculus cordis sinister atau right to left shunt, sehingga darah dalam aorta itu merupakan darah campuran antara darah venosa dan arah arteriosa. Akibatnya, itu akan muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait vaskularisasi arteri dan juga vena jantung. Nah, walaupun jantung itu merupakan organ yang selalu terisi oleh darah, tapi jantung itu tetap memiliki sistem vaskularisasinya sendiri karena darah yang berada di dalam ruangan core itu tidak cukup cepat untuk terdifusi ke dalam jaringan core sendiri sebelum dipompa ke seluruh tubuh. Nah, core sendiri dia itu divaskularisasi oleh arteri koronaria yang merupakan cabang langsung dari aorta. Nah, arteri koronaria dan cabang-cabangnya dia itu terletak pada permukaan jantung dalam jaringan ikat subepikardium. Nah, dia ini terdapat anastomosis antara cabang-cabang terminalnya. Pada pengalaman medis, dia itu menyatakan bahwa anastomosis itu tidak adekuat untuk mendarahi otot-otot jantung apabila terjadi obstruksi mendadak pada arteri koronaria atau cabang besarnya. Nah, semua itu awalnya dari aorta ascendens yang akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra. Selanjutnya, arteri koronaria yang dextra dia itu akan aorta ascendens dia itu akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra. Selanjutnya, arteri koronaria dextra dia itu akan bercabang menjadi ramus nodus SA dan juga ramus marginalis dextra serta ramus interventricularis posteriors atau PDA. Nah, arteri koronaria sinistra dia itu akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior atau LAD dan juga ramus circumflexus. Nah, ramus interventricularis anterior ini akan berlanjut menjadi rami lateral, sedangkan yang circumflexus dia itu akan menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, selanjutnya adalah sistema venosa. Jalur vena yang vaskularisi jantung itu sebagian besar akan bermuara pada sinus coronarius sebelum masuk ke dalam atrium dextra, di mana sinus coronarius itu dibarengi oleh vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, dan juga vena posterior ventriculi sinistra. Sedangkan vena cordis minimae itu bermuara langsung ke atrium dextra melalui foramina venarum cavarum. Nah, selanjutnya laporan kedua. Saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, pertanyaannya, A. Jelaskan sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. B. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Dan C. Jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Oke, yang pertama,
Apa aja sih sinus-sinus paranasal dan fungsinya? Jadi, sinus paranasal itu adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofacial yang berhubungan dengan kafung nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasal ini dia tuh berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, sinus paranasal dia tuh memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, dia itu berguna untuk mengurangi berat relatif dari tengkorak. Lalu, dia juga meningkatkan resonansi suara, lalu sebagai penyangga terhadap trauma wajah, lalu ini juga dapat melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Dan dia ini dapat melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan berperan juga dalam pertahanan tubuh. Nah, sinus-sinusnya yang pertama itu ada sinus maxillaris atau antrum haidmori, lalu ada sinus frontalis, lalu ada sinus ethmoidalis atau cellulae ethmoidalis anterior et posterior, dan juga sinus phenoidalis. Selanjutnya, bagaimana sih pembagian meatus nasi dan lubang muara sinus? Jadi di dinding lateral dari nasal sendiri, dia itu memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau yang disebut dengan kongka. Jadi yang pertama itu ada kongka nasalis superior, ini yang superior, lalu ada kongka nasalis yang media, dan juga kongka nasalis yang inferior. Nah, kongka nasalis ini dia tuh akan membagi kafum nasi menjadi 4 saluran udara. Yang pertama itu ada recessus. Ini ada recessus sphenoethmoidale, di mana dia itu terletak antara kongka nasalis superior dan juga atap nasi. Nah, di sini dia itu terdapat muara dari sinus phenoidalis. Sinus phenoidalis. Selanjutnya, yang kedua itu ada meatus nasi superior, di mana dia itu terletak di antara kongka nasalis superior dan juga media, dan di sini terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Lalu selanjutnya ada meatus nasi media, di mana dia ini yang tadi meatus nasi superior. Lalu di sini ada meatus nasi media, di mana yang meatus nasi media ini terletak di antara kongka nasalis yang media dan juga inferior. Nah, di sini tuh ada beberapa bangunan, ada 4 bangunan. Yang pertama, dia tuh ada bulla ethmoidalis, di mana dia itu berbentuk seperti kubah, di mana akan dimurai oleh cellulae ethmoidalis media. Selanjutnya ada bangunan yaitu hiatus semilunaris, di mana itu merupakan saluran yang melengkung di bawah bulla ethmoidalis, di mana itu akan dimurai oleh sinus maxillaris. Lalu yang ketiga itu ada infundibulum ethmoidale, di mana dia itu berada di ujung anterior dari hiatus semilunaris. Lalu di sini itu yang akan bermuara di sini ada sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior setelah melewati ductus frontonasalis. Lalu ada processus uncinatus, itu merupakan batas bawah dari hiatus semilunaris. Yang selanjutnya di sini terdapat meatus nasi inferior, di mana dia ini terletak di bawah kongka nasalis inferior dan terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis ini dia tuh akan mengalirkan air mata dari sacus conjunctivalis oculi, dan ductus tersebut berawal dari ujung inferior dari sacus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Oke, selanjutnya, kenapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis? Jadi di sini ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sinus maxillaris itu merupakan salah satu sinus paranasal yang ukurannya paling besar, di mana sinus maxillaris ini memiliki area permukaan yang luas untuk peradangan. Nah, selain itu, dia ini tuh lubang drainasenya itu tinggi di atas dasar atau melawan gravitasi. Jadi, ostium atau lubang keluar dari sinus maxillaris ini terletak di bagian atas medial. Sedangkan dasar sinus tuh lebih rendah. Jadi, lendir tuh harus melawan gravitasi untuk keluar sehingga mudah tergenang dan terjadilah infeksi dan juga sinus. Selanjutnya, posisinya itu dekat dengan gigi rahang atas. Nah, ini berhubungan dengan faktor odontogenik. Dasar sinus maxillaris ini tuh berbatasan langsung dengan akar gigi geraham atas, sehingga infeksi, karies, atau abses pada gigi atas itu sering menyebar ke sinus. Selain itu juga terdapat faktor di mana lokasi ostium yang sempit. Nah, letak ostium di meatus medius itu sempit, sehingga mudah bengkak dan tersumbat akibat alergi atau flu atau rinitis. Seperti itu. Oke, baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.